Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang kedua seorang murid terhadap gurunya, yaitu yajtahidu ayyakuna syaikha, bersungguh-sungguh mencari seorang guru mimman lahu alal ulumi syar'iyati tamamut tilai, yang mana guru tersebut menguasai ilmu syariat, tamamut tilai, dan punya perhatian penuh terhadap ilmu. Ini adab seorang murid terhadap gurunya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari masih nuntun bagaimana cara nyari guru yang tepat buat ngembimbing kita, yang mana guru tersebut tidak hanya bisa membimbing secara zahiriyah, namun juga mampu membimbing kita secara batiniyah. Artinya bukan belajar ilmu kebatinannya, bukan. Tidak hanya memberikan konsumsi kepada akal, tapi juga memberikan konsumsi kepada kolbu. Jadi kudu dicari. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Guru tersebut punya perhatian yang khusus, punya perhatian yang lebih terhadap ilmu syariat. Ingat, ilmu syariat. Kita kagak ngebahas ma'rifatnya, nggak bahas torikotnya, nggak bahas hakikatnya. Syariat. Jadi kita kudu disiramin dulu nih, bagaimana cara sholat yang benarnya, toharoh yang benar, muamalah yang benar, munakahah yang benar, jinayah tuh bagaimana sih? Nah, kudu di situ dulu. Kudu kenal hududullah, kudu kenal kisosnya, udah tahu di situnya dulu. Punya perhatian yang penuh. Guru yang model begitu pantas dijadikan guru. Walahu miman yusaku bihi min masyayikhi asrihi. Orang tersebut yang akan dijadikan guru dipercaya oleh guru-guru besar pada masanya. Saya lagi nyari guru, ketemu si A. Si A ini diyakini, dipercaya oleh tuan-tuan guru pada masa tersebut untuk membuka majelis. Boleh yang kayak gitu. Jadi min masyayikhi asrihi, tidak ada yang menentang. Guru-guru pada masa itu tidak ada yang menentang kalau si A membuka majelis, si A mulai ngajar, si A mulai dakwah, nggak ada yang menentang tuh. Jadi udah nggak ada khilafiyah lagi di antara para ulama, para alim, para masyayikh pada masa itu bahwa si A memang sudah pantas untuk terjun ke masyarakat. Dan dapat ridhonya. Jadi ini kalau kita ngikutin adabnya salafus solih, ini kalau kita ngikutin adab salafus solih, ini songongnya zaman anak-anak muda zaman sekarang. Dulu sebelum seseorang itu ngebuka majelis, ngebuka halakoh lah, nggak usah majelis, halakoh aja ngajarin 5 biji orang. Itu atas izin dari tuan-tuan guru pada masanya. Zaman dulu begitu. Kalau misalnya guru-gurunya udah ngizinin, ya udah silahkan boleh buka halakoh, udah boleh ngajar, udah boleh buka majelis, baru dia berani. Kan zaman sekarang rada ngeri ya. Keluar pondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, keluar-keluar udah pakai sorban panjang 5 meter. Udah pokoknya udah keren banget dah penampilannya. Udah nyari jamaah, udah mulai ngajar ke sono sini. Udah mulai songong sama guru-guru sepuh. Udah kagak ada izinnya kepada guru-guru sepuh. Kalau zaman dulu nggak berlaku yang kayak gitu. Model-model orang kayak gitu nggak kepake zamannya salafus solih. Karena nggak ada adabnya. Kan kudu izin dulu, minta ridhonya dulu, minta doanya dulu. Kan guru tahu nih, ini anak pantas apa kagak buka majelis. Udah kelihatan nama guru.
pengalamannya udah lebih, ilmunya udah lebih berbobot. Tuan-tuan guru kan begitu. Kalau misalnya yusaku bihi min masyayikhi asrihi, kalau emang pada zaman itu tuan-tuan guru mengizinkan si A untuk mengajar, baru boleh. Jadi kita sebagai murid nggak bisa sembarangan nih nyari guru. Tuji akbar dikenalnya bagaimana di mata tuan-tuan guru. Kalau emang baik, emang benar, emang sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan syariatnya, baru boleh. Tapi kalau di pandangan di antara 3 tuan guru, menurut 1 tuan guru aja akbar kagak benar, kagak boleh ngajar. Nggak bisa sembarangan. Ukurannya bukan bagaimana banyak majlisnya, bagaimana banyak jamaah, bukan itu ukurannya. Ukurannya dia dapat izin apa kagak dari guru-gurunya. Itu. Biar kata jamaahnya 1 biji, tapi gurunya redo, berkah. Jamaah 1000, gurunya kagak demen, kagak berkah. Oh ngajinya 24 jam, kagak ngaruh. Kitabnya 20 jilid, kagak pengaruh. Kagak. Biar kata kitabnya tipis, model Sapinah yang kita kaji, tapi kalau misalnya guru redo, berkah. Nih sekalian ngomong aja nih. Di majelis manapun, di pondok manapun, yang namanya kitab Safinah sama. Sama, kagak ada bedanya. Yang beda cetakannya doang. Yang satu cetakan Darul Hikam, yang satu cetakan Beirut, yang satu cetakan Haromen. Bedanya cetakan doang, isinya sama. Yang pertama bab rukun iman, rukun Islam, toharoh, la ilaha illallah, sholat, puasa, sama. Yang membedakan adalah bagaimana cara si guru menyampaikan. Bagaimana cara si guru mentransfer ilmunya. Bagaimana cara si guru membuka keberkahan dari kitab tersebut. Itu yang ngebedain. Di At-Taqwa ngaji Safinah. Di Kelapa II ngaji Safinah. Kitabnya sama. Nggak ada bedanya. Tapi apa yang membedakan antara Safinah di At-Taqwa dengan Safinah di Kelapa II? Keberkahan seorang guru dari gurunya, bagaimana metode seorang guru mengajar kepada muridnya, itu yang bisa membedakan. Jadi adabnya itu yang membedakan berhasil atau tidaknya. Pupuknya sama, pohonnya sama. Oh pohon yang ini buahnya manis, yang ini buahnya asam. Cara nyiramnya yang beda. Saya sama Gilang dikasih biji pohon mangga. Nanamnya sama, di tanah yang sama, bijinya sama. Tapi buah hasil saya, siraman saya itu asam, hasil siraman Gilang itu manis. Kenapa bisa berbeda? Cara nyiramnya beda. Paham maksudnya? Ya, jadi cara ngolahnya beda. Nah, pengolahan itu amaliyah. Amaliyah itu didasari oleh adabiyah. Adabnya. Itu yang bikin beda. Ilmunya sama, kitabnya sama, lulusan pondoknya sama. Tapi keberkahannya berbeda, hasilnya berbeda. Bagaimana cara menyiramnya? Itu yang bikin beda. Guru juga harus kasrotu bahsin. Dia doyan diskusi. Banyak diskusi. Watul ijtima'in. Dan lama ketika berdiskusi. Dalam perkumpulan diskusinya itu lama. Nah yang model begini nggak usah ditanya. Karena jamaah At-Taqwa ini ahli diskusi. Ngajinya setengah jam, ngopinya 2 jam. Wah diskusinya luar biasa ya di sini. Udah keren dah. Keren pokoknya. Ya, cari guru yang doyan diskusi. Bahsul masailnya terkenal dengan membahas-bahas masalah. Apalagi zaman sekarang udah banyak beredar kitab-kitab fikih kontemporer. Ya, tajdidiyah. Banyak fikih-fikih kontemporer. Bahkan bukan cuman fikih. Tafsir pun ada tafsir kontemporer. Semakin berkembang tafsir itu. Semakin berkembang. Cuman saya agak jarang menemukan syarah-syarah hadis yang kontemporer. Ini agak aneh juga bagi saya pribadi.
Kalau fikih kontemporer banyak dah. Wahbah Zuhaili itu udah dekotnya. Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kurang lebih kitabnya 21 jilid. Itu fikih kontemporer. Ada lagi fikih Kuwaitiyah 80 jilid. Itu hukum sholat pakai masker ketemu di fikih Kuwaitiyah 80 jilid kontemporer. Hukum nonton bioskop ada di situ. Oh, pakai hukum-hukum fikih kontemporer ketemu di situ. Kitab-kitab tafsir kontemporer udah mulai lahir tuh. Termasuk salah satunya karya Sayyid Quraisy Shihab. Habib Quraisy Shihab itu kan kontemporer. Beliau itu keren dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu keren. Tapi hadis saya agak jarang menemui, atau mungkin sayanya yang kurang gaul. Ya, jadi emang syarah hadis itu banyak banget, banyak, ada ratusan. Tapi yang sifatnya kontemporer saya belum nemuin, gitu. Tapi kalau secara sanadnya, sanad keilmuan hadis kontemporer saya nemuin. Tapi kitabnya saya belum nemuin. Jadi banyak diskusi kalau guru itu, ya, doyan diskusi sesama guru sama muridnya, sesama majelis, tuh. Diskusi aja diskusi, tapi diskusinya yang berbobot, bukan ngobrol ngalor ngidul doang, cengenges cengenges, kagak begitu, ya, yang berisi. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, kalau kita ngaji kitab Ayyuhal Walad, kata Imam Ghazali, ente mau begadang nggak apa-apa, yang penting begadangnya ente bermanfaat, nggak perlu harus qiyamul lail, nggak harus tahajud. Ente ngobrol tapi membahas masalah syariat itu bermanfaat, kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Bahkan itu disebutkan dalam mukadimahnya. Nggak apa-apa begadang, kata Imam Ghazali. Antara orang yang qiyamul lail dengan orang yang membahas ilmu syariat, itu bobot pahalanya lebih berat dengan orang yang membahas ilmu syariat. Kenapa? Karena orang yang qiyamul lail pahalanya buat dia sendiri. Tapi orang yang ngebahas tentang masalah syariat itu pahalanya buat orang banyak, buat maslahat. Kata Imam Ghazali begitu dalam kitab Ayyuhal Walad. Kenapa saya harus banyak diskusi? Lami man akhadal ilma an butunil awraq. Jangan sampai kita nemuin guru itu cuman memahami ilmu an butunil awraq, dari makna yang tertulis di atas kertas. Artinya cuman paham ilmu yang tersurat, yang tertulis, tapi tidak memahami makna-makna yang tersirat. Bagi saya, sekarang itu banyak banget terjemahan kitab. Banyak banget. Mau kitab apa? Banyak banget. Ente nggak perlu ngaji yang kayak begini lagi nih. Didikte, bacanya. Oh, terjemahan udah banyak. Nah, yang kayak begitu, kudu dihindari. Guru ngajinya pakai kitab-kitab terjemahan gitu. Kurang pantas. Apalagi jadi pengikut akidah YouTubiah. Ya, kalau misalnya kata Mbah Hasim aja nyari guru yang berdasarkan cuman kitab terjemah kagak boleh, apalagi berguru kepada orang yang berpatokan pada YouTube. Kan ngawur. Oh, tapi di YouTube saya ngelihatnya orang-orang Ahlus Sunnah, kagak ngaruh. Bukan itu urusannya. Saya sering bilang, kalau kita ngaji, ikut ngaji di YouTube, cukup jadikan penambah khazanah pengetahuan kita. Tapi jangan dijadikan sebagai sanad keilmuan kita. Oh, tapi dari YouTube kiainya bilang, ya udah, yang ngaji di saya di YouTube, sanad keilmuannya dapat. Bagi saya enggak. Kalau saya pribadi. Kalau kita ngaji ta'limu ta'lim, yang namanya syarat belajar dan mengajar itu mubasyarah. Ya, ini tatap muka. Tapi kan live streaming itu langsung. Live streamingnya langsung, ngajinya kagak. Nih, maksudnya mubasyarah itu bertatapan. Orang itu bisa sah akad sesuatunya kalau dia bertemu. Ini kita nggak bicara fikih kontemporer ya. Kita nggak bahas COD, itu di luar pembahasan. Kalau belajar itu bertemu langsung, tatap muka. Itu ngaji namanya. Tapi kalau di YouTube, udah tambahkan aja sebagai khazanah pengetahuan kita. Dan jangan dijadikan patokan. Ah, gue dengar kata Habib Anu boleh kok ngelakuin ini. Di mana yang ngedengarnya? Di YouTube. Baru di YouTube. Kita yang ngedengar begitu aja dengan alasan yang ngedengar di YouTube, ragu. Ya, nggak bisa dijadiin patokan. Nggak bisa. Ilmu itu harus bersanad karena al-isnad minad din. Bersanad dalam belajar itu adalah sebagian dari agama.
Al-isnad minad-din. Butuh. Nggak boleh. Itu dari YouTube. Kalau misalnya cuma sekedar terjemahan, dikhawatirkan ketika menjelaskan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang kitab. Mbah Hasyim Asy'ari ngarang kitab Adabul Alim. Dijelasin sama Mbah Hasyim. Diajarin ke muridnya. Muridnya ngedengar langsung penjelasan Mbah Hasyim. Muridnya ngajarin lagi ke muridnya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mbah Hasyim. Jatuh ke generasi ketiga, dijelasin lagi ke muridnya. Muridnya ini ngejelasin sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Gurunya dapat dari Mbah Hasyim Asy'ari. Turun lagi ke generasi keempat, terus begitu. Tidak akan sesat menyesatkan karena kita belajar bersanad. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalnya cuma modal terjemahan, siapa yang nggak bisa? Jangan kita orang. Anak SD, anak SMP bacanya juga bisa kok. Terjemahan. Tapi kan penjelasannya bagaimana nih? Biar nggak keluar dari koridor syariat Islam. Itu yang penting. Kenapa begitu penting berguru? Kenapa padahal gurunya Syahri ketika itu baru level buya, sekarang udah diangkat menjadi khalifah. Masya Allah tuh. Yang ngangkat ketua teradahan. Udah ngaco itu, udah kagak bener. Lam yu'raf bi sahabatil masyayil khazza. Nah, guru kita ini tidak terkenal di kalangan guru-guru yang alim. Artinya apa? Kalau bahasa sederhananya, kalau bahasa itu wali mastur lah. Mutiara yang terpendam. Ya. Cari guru yang mutiara tapi terpendam. Belum banyak diketahui oleh orang. Sebelum 2016, siapa yang kenal Gus Baha? Nggak ada yang kenal. Itu mutiara. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi santrinya Gus Baha era 2016 ke bawah. 2015, 14, 13, 12. Beruntung. Karena beliau masih menjadi mutiara yang ada di dasar laut. Sekarang kan Gus Baha mutiara udah diangkat. Kita udah ribet, mau tabarukan susah, mau ngaji susah, ngambil sanad keilmuannya susah. Cari tuh yang kayak gitu. Di bawah 2019, siapa yang mengenal Ar-Razi Hashim? Di bawah 2019, nggak ada yang kenal. Beruntunglah orang-orang yang udah mendapatkan ijazah thoriqohnya, sanad hadisnya, di bawah 2019. Sekarang buat ketemunya aja susah. Nyari ke Kalimantan, kudu nyari ke Sumatera, kudu nemuin di mana, susah. Nah, makanya begitu, lam yu'raf bi sahabatil masyayil khazak. Dia belum terkenal di kalangan para tuan guru yang udah naik ke permukaan. Cari tuh yang kayak gitu. Di bawah 2017, siapa yang kenal Ustadz Abdul Somad? Kagak ada. Padahal kan sanad keilmuannya luar biasa. S1 Mesir, S2 Maroko, S3 bahkan kemarin di Maroko juga. Sudan ya, di Sudan. Luar biasa. Sekarang udah susah. Udah jadi dai 1 juta subscriber. Beliau nggak mau disebut dai 1 juta umat karena itu labelnya udah menempel pada almarhum Kiai Zainuddin MZ. Saya ini dai 1 juta subscriber. Susah, makanya cari tuh. Mutiara-mutiara yang masih ada di dasar laut. Cari tuh yang kayak gitu, cari keberkahannya. Susah emang nyarinya, tapi mau bagaimana lagi? Itu yang antik, ya. Kalian beruntung, kenal sama Haji Akbar. 2 tahun kemudian, wah, susah itu salaman sama Ane, usah. Enggak, yang ngomong kayak gitu bukan Ane, yang ngomong Bang Amir. Bu, beruntung ente, maaf, beruntung Ane ngaji sama Haji Akbar katanya, sama Bang Haji. 2 tahun ke depan, wah Ane susah nemuin Bang Haji tuh. Saking kasapnya Bang Amir tuh, bisa ngelihat ada 2 tahun lagi kayak gitu. Saking kasapnya tuh. Padahal yang megang arus mana ya orang itu, yang bisa menggetarkan arus. Kemana itu orang itu? Nggak bercanda.
Qala Imamun Asy-Syafi'i, berkata imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi doya'al ahkama. Barang siapa yang hanya belajar dari makna-makna yang tersurat, dari mana-mana yang tertulis doang, kagak tahu mana yang tersirat, doya'al ahkam, maka dia telah menyia-nyiakan hukum, udah menyempitkan hukum, ya. Karena ilmu Allah itu luas banget, luas banget. Yasin itu kalau dimaknai bisa 40 makna. Ada yang bilang ya insan, ada yang bilang itu nama lain dari Muhammad, ada yang bilang nama lain dari Allah. Salah satu min asma'illah. Banyak banget makna Yasin. Itu baru dari satu potong ayat. Dari satu ayat doang. Makanya jangan pernah menyempitkan ayat Al-Quran. Luas. Mana bukti keluasan ayat Al-Quran? Lihat aja. Ada berapa banyak kitab tafsir. Itu kan udah bukti bahwa makna yang tersirat di dalam Al-Quran begitu banyak. Banyak banget. Dari zaman sahabat, sahabat itu udah pernah ngarang kitab. Kitab tafsir. Siapa? Ibnu Abbas. Ya, alhamdulillah saya punya tuh. Tafsir Ibnu Abbas. Kitabnya tipis. Kitabnya tipis. Nah, Ibnu Abbas uniknya dalam menafsirkan hadis itu mengutip pendapat-pendapat sahabat. Contoh yang pernah saya temuin. Ada ayat Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, dalam menafsirkan al-barri dan laut, Ibnu Abbas itu mengutip pendapatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud al-barri itu adalah al-lisan. Yang dimaksud dengan al-bahri adalah al-qalbu. Zoharal fasadu fil barri wal bahri. Berarti zoharal fasadu fil lisani wal qalbi. Kalau misalnya mulut seseorang dan hati seseorang udah rusak, maka rusaklah muka bumi. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu bukan rusak daratannya, bukan rusak lautannya. Tapi kalau rusak mulutnya, rusak hatinya, maka rusaklah muka bumi. Itu pendapatnya Sayyidina Abu Bakar yang dikutip oleh Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya. Dan itu bagi saya benar banget. Kalau bacot kita udah ngawur, hati kita udah rusak, udah rusak dah muka bumi ini. Sekarang aja udah kelihatan rusaknya ya. Jadi rusaknya bukan karena perang, bukan karena main tembak-tembakan, bukan. Mulut. Makanya berbeda, hati itu luar biasa. Wasalisu ayan qadali syaikhihi fi umurihi wala takhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Yang ketiga, nah ini udah fokus kepada adab seorang murid terhadap gurunya. Ayan koda manut, nurut. Seorang murid itu harus manut li syaikhihi kepada gurunya fi umurihi dalam setiap urusannya. Wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi, dan tidak pernah keluar dari nasihat dan bimbingan gurunya dan aturan gurunya. Ya. Jadi manut dan ngikutin apa kata guru aja. Kenapa begitu? Sekelas Sayyidina Ali itu pernah ngomong, ana abdun man allamani harfan wahidan. Aku ini seorang hamba sahaya bagi orang yang telah mengajarkanku meskipun hanya satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a taqoni. Terserah orang yang ngajarin aku. Mau ngejual aku boleh, mau ngeberdekain aku juga boleh. Satu huruf. Beliau udah bisa menjadikan dirinya seorang budak terhadap gurunya. Nah, ini bukan budak secara harfiah. Artinya beliau begitu mengagungkan gurunya. Kalau cuma ngajarin alif doang, tapi karena alif itu beliau bisa tahu bahwa huruf Allah itu terdiri dari huruf alif, maka beliau siap menjadi budaknya. Beliau siap mengagungkan gurunya. Beliau siap takzim, hormat kepada gurunya. Bahkan dalam kitab syarah Ta'limu Ta'lim itu dikatakan, Iskandar Zulkarnain itu pernah ditanya, ya Iskandar. Iskandar Zulkarnain tahu? Alexander the Great. Ya. Zulkarnain itu julukan, artinya orang yang punya dua tanduk. Beliau itu yang punya sepertiga kekuasaan di muka bumi. Nah, beliau itu menurut ulama khilaf
Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau itu cuma waliullah, ada yang mengatakan beliau itu adalah seorang sultan yang menjadi prototipe, menjadi contoh sultan yang taat kepada Allah. Sama kayak Luqmanul Hakim, diperdebatkan makomnya, apakah seorang wali, apakah seorang nabi. Nah, Iskandar Dzulkarnain itu ditanya, kenapa kamu itu aksaru lebih sering takdim kepada guru dibandingkan kepada ayahmu? Kenapa kamu lebih sering menghormati gurumu dibandingkan menghormati ayahmu? Jawaban Iskandar Dzulkarnain ini, ayahku adalah anzalani minasamai ilal ardi, yang menurunkanku dari langit menuju bumi. Tapi guruku yarfa'uni minal ardi ila sama, orang yang mengangkat derajatku dari bumi menuju langit. Paham maksudnya? Ya, jadi sebab ayahku, aku yang tadinya ada di langit turun ke muka bumi. Tapi sebab guruku, aku yang ada di muka bumi yang begitu hina, begitu fana, bisa diangkat derajatnya ke langit lagi. Sebab guruku. Itu Iskandar Dzulkarnain. Makanya dikatakan lagi, man allamaka harfan wahidan fid dini fahuwa abuka fid din. Barang siapa yang mengajarkanmu meskipun hanya satu huruf dalam urusan agama, maka ia adalah ayahmu dalam urusan agama. Wa min tauqiril muallimi, dan salah satu dari sebab-sebab, dari salah satu dari ciri-ciri untuk menghormati guru adalah la yajlisu fi makanihi, la yamshi amamahu, tidak duduk di tempatnya, tidak berdiri di depannya, tidak banyak omong di hadapannya, tidak bertanya yang melalaikannya, tidak mengajak bicara yang membosankannya. Tuh lihat tuh, banyak. Dan ntar Mbah Hasyim Asy'ari ngejelasin lebih detail lagi. Kenapa harus begitu? Tidak boleh keluar dari nasihat guru. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir, fayastamuru fi ma yaqsuduhu. Karena seorang murid itu harus bisa memposisikan dirinya sebagaimana orang yang sakit di hadapan seorang dokter spesialis. Kan dokter spesialis itu kan mantep ya. Ada spesialis jantung, spesialis kanker, spesialis kulit, spesialis THT. Nah, murid itu harus bisa memposisikan begitu, kayak orang sakit di hadapan dokter spesialis. Fayastamuru fi ma yaqsuduhu, yang biasa meminta resep sesuai dengan anjurannya, sesuai dengan maksud tujuannya biar sembuh penyakitnya. Kalau kita mau sembuh dari penyakit, ikuti anjuran dokter. Kata dokter, ini obat minum sehari 3 kali. Yang satu diminum sebelum makan, yang satu minum setelah makan. Terus yang harus dihabisin biasanya apa itu namanya? Antibiotiknya habisin. Jangan minum es dulu, jangan ngerokok dulu, istirahat yang teratur. Kalau kita mau sehat, ikutin apa kata dokter. Resepnya diikutin, obatnya diminum. Nah, murid posisinya begitu sama guru. Kata guru, ente jangan begini, ente jalanin yang itu, ente ke sono, ente jangan ke sini. Ikutin apa kata guru. Biar kita sehat jasmaninya, sehat ruhaninya. Itu murid kepada guru. Makanya sahabat itu kenapa bisa kal anjam, kata Nabi, bagaikan bintang di langit. Karena sahabat itu polos. Kata Nabi begitu diikutin. Kata Nabi begini diikutin. Kata Nabi jangan begitu diikutin. Kata Nabi jangan begini diikutin. Sahabat Nabi belok ke kanan, ikut ke kanan. Nabi jalan ke kiri, ikut ke kiri. Nggak banyak yang protes Nabi. Nggak banyak yang protes ke Nabi. Sahabat ikutin, apalagi sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, ayo hijrah, hijrah. Jalan kaki, nyeker, nyeker. Naik ke Gua Hiro, naik ke Gua Hiro. Naik ke Gua Sur, naik ke Gua Sur. Ikut aja udah. Sayyidina Ali, kata Nabi, Ali tidur di kasurku. Karena aku pengen kabur nih, pengen lari malam ini. Sayyidina Ali, ikut tidur. Ikutin apa kata Nabi. Taruhannya nyawa. Polos aja udah. Kata Nabi tidur, tidur. Abu Bakar, ikut hijrah. Ikut hijrah. Kagak main protes-protesan. Makanya enak jadi sahabat tuh.
polos, manut aja udah apa kata Nabi. Makanya banyak banget sahabat yang dijamin masuk surga, banyak banget. Kalau misalnya minta doa ke Rasul, Rasul ngedoainnya, ya Allah ampunilah dosanya, mudahkan hidupnya, masukkan ke dalam surgamu. Masuk surga, enak jadi sahabat. Kenapa? Karena ngikutin gurunya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu wa yuballighu fi hurmatihi wa yataqarrabu ila Allah Ta'ala bi khidmatihi. Berusaha mendapatkan ridho guru dengan sesuai apa yang diamalkannya. Wa yuballighu fi hurmatihi, dan bersungguh-sungguh dalam menghormati seorang guru. Wa yataqarrabu ila Allah bi khidmatihi, dan berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah bi khidmatihi, dengan cara khidmah kepada gurunya. Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki itu pernah bilang, nafsi wa nafsi wa nafsi li khidmatil ilmi. Hidupku, nyawaku, nafasku li khidmatil ilmi, hanya untuk berkhidmah kepada ilmu. Makanya beliau menjadi ulama yang masyhur. Nah, kita jangan mau kalah. Nafsi wa nafsi wa nafsi li khidmatil ilmi wal ustadi. Hidup kita, nafas kita, nyawa kita abisin buat ilmu dan guru. Udah gitu aja. Jangan mau kalah. Nanti insya Allah kita makomnya akan diangkat sebagaimana makom yang didapatkan oleh Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tidak menutup kemungkinan. Mana buktinya? Murid-murid beliau, Habib Umar muridnya. Sekarang makomnya udah selevel sama gurunya. Kan ngaji tuh sama Abu Said. Sama Abu Said Muhammad tuh, Habib Umar. Naik makomnya. Ngaji ke Habib Zain. Makomnya udah mendekati makomnya Habib Zain. Ikutin aja. Ntar juga apa yang namanya makom seorang guru itu tidak akan pernah kosong. Wafat satu akan digantikan oleh muridnya. Wafat lagi digantikan lagi sama muridnya. Wafat lagi akan digantikan lagi sama muridnya. Nggak akan pernah kosong. Tinggal bagaimana kita cara khidmah kepada ilmu, cara khidmah kepada guru. Itu aja udah. Kalau kita ngeliat kisah-kisah ulama dulu kan, ngajinya sebentar, khidmahnya yang lama. Mbah Hasyim Asy'ari, pengarang kitab Adabul Alim ini, sama Mbah Khalil Bangkalan ngajinya sebentar, tapi khidmahnya yang lama. Kisah yang paling fenomenal adalah ketika ada Nabiullah Khidir ingin bertamu kepada Mbah Khalil Bangkalan. Diteriakin tuh, santri, siapa yang mau jemput tamu saya? Keadaan lagi hujan, kagak ada yang mau. Akhirnya siapa? Mbah Hasyim. Lari di tengah hujan. Itu tamu kagak boleh jalan, digendong. Digendong. Suruh anterin pulang, santri siapa yang mau nganterin pulang? Mbah Hasyim Asy'ari, orang yang paling maju, paling depan. Gendong lagi dianterin pulang. Setelah selesai, Mbah Khalil Bangkalan bilang, semua ilmuku udah digendong sama Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Udah pindah ke Hasyim Asy'ari. Karena takzim, bukan karena ngaji. Jemput, jemput, anterin. Gitu doang. Oh, banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kalau kita ngeliat kisah-kisah salafus soleh, dulu ngajinya kan pada unik-unik semua ya. Imam Asy-Syafi'i ngaji kepada Imam Malik itu lebih lama khidmahnya daripada ngajinya. Cuma pengen ngedapatin muwatta doang tuh. Belasan tahun khidmah. Muwatta doang. Kita ngaji muwatta sebulan juga bisa tuh. Cuma gitu-gitu doang. Tapi takzimnya yang lama. Takzimnya yang lama. Makanya berkah. Karena takzimnya kepada Imam Malik, itu Imam Syafi'i kayak hadis berjalan. Padahal ngajinya muwatta doang. Tapi jutaan hadis di kepalanya tuh. Wah, udah. Syafi'i kalau misalnya adab tentang makan apa? Dijelasin. Hadisnya begini, riwayatnya ini, sanadnya ini. Dijelasin. Ngajinya muwatta doang. Tapi khidmahnya belasan tahun. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Makanya ada namanya Sunan Ahmad. Itu karyanya Imam Ahmad bin Hambal tuh. Tuh muridnya tuh kayak hadis udah apa namanya? Udah tinggal klik hadis tuh Imam Ahmad bin Hambal. Di kepalanya ada 5 juta hadis beserta sanadnya. Muridnya Imam Syafi'i. Berkah tuh. Jadi Imam Syafi'inya takzim ke gurunya, punya murid, menghasilkan murid yang ahli dalam hadis. Ada namanya Musnad Ahmad. Luar biasa itu.
berkah. Wa yubalighu fi hurmati. Wa liya'lama in zallahu li syaikhi azzahu. Liya'lam, pelajar harus tahu in zallahu li syaikhihi azzahu. Kalau seorang murid merendahkan diri di hadapan gurunya, azzahu, kelak dia akan menjadi orang yang mulia. Saya pernah bilang, jangan lupa, Ibnu Abbas itu pernah ngomong kayak gini, zalaltu toliban fa'azaztu matluban. Zalaltu toliban, aku hina ketika aku mencari ilmu. Fa'azaztu matluban, tapi aku mulia ketika aku udah lulus belajarnya. Fa'azaztu matluban, aku mulia, matluban, menjadi orang yang dicari. Artinya ketika dia udah jadi guru, dia mulia. Tapi ketika jadi santri, hina. Zalaltu toliban, aku hina ketika menjadi orang yang mencari. Fa'azaztu matluban, tapi aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari. Artinya udah jadi guru, mulia. Kan capek ya ngaji ya. Mana aus, asem pengen ngerokok, udah lapar, udah malam, udah lama. Tadi habis baca maulid, ngajinya lama. Udah ngedumel aja dalam hati, udah kagak enak banget ngaji. Mana capek tadi pulang kerja, ya dingin di jalan, udah mendung. Habis kerja capek, udah kagak enak banget ya ngaji. Tapi itu emang hinanya. Fa'azaztu matluban. Tapi kalau misalnya kita udah lulus ngaji nih, udah enak ngajinya, kita akan menjadi orang yang mulia. Pantes Mbah Hashim Asy'ari bilang kayak gitu. Wa khudu'uhu lahu fakhruhu. Tunduknya seorang murid di hadapan guru, fakhru, adalah sebuah kebanggaan. Kepadanya. Enggak, Allah nggak bakal pernah bohong, nggak bakal pernah bohong. Pasti dibalas. Kalau kita hormat terhadap seseorang, orang lain akan menghormati kita. Allah nggak bakal pernah bohong, kagak bakal. Ya. Jadi kalau kita hormat sama guru, kita akan dihormati sama orang lain. Buktinya mana? Bang Amir tuh pengalaman banget nyupirin Kiai Pasani kemana-mana. Nyupirin. Kiai Pasani masuk ruang VIP, Bang Amir ikut masuk ruang VIP. Cuman ngikutin doang nih, nyupirin doang. Kiai Pasani diundang sama guru-guru besar, masuk ke ruangan yang disediakan, karpetnya empuk, makanannya enak. Bang Amir dipanggil, ikut masuk. Nyupirin tuh. Kalau kita tunduk terhadap guru, itu sebuah kebanggaan. Bang Amir tuh nyupirin Kiai Pasani kemana-mana, kenal sama Kiai Anu, sama Habib Anu, sama ulama Anu. Jadi ikut kenal juga, ikut salaman juga, ikut kena berkah. Masih mengamalkan. Oh, kemana-mana. Pahit zaman dulu. Pahit. Lagi di Tasik, di daerah. Pedalaman. Sinyal susah. Guru di mana, saya di mana. HP kagak ada, sinyal susah. Gue main cari-carian. Oh, guru. Oh, kacau ada zaman dulu. Kacau banget. HP masih tinut-tinut. Susah banget. Pulsa habis. Wah. Tapi itu. Tunduk sama guru. Watawadu'uhu lahu rif'atuhu. Kalau kita rendah hati di hadapan guru, derajat kita akan diangkat. Rendah hati. Di YouTube dulu sempat viral kalamnya Habib Muhammad Al-Haddad. Itu sahibu dilwa Darul Ilmi wa Dakwah. Habib Muhammad Al-Haddad. Jadi murid kalau udah lulus, sepintar apapun murid, kalau di hadapan guru udah merasa bego aja. Gitu ya kata beliau. Udah. Saya punya guru itu lulusan SD, kelas 5 SD keluar. Saya S1. Saya S1. Kalau misalnya adu-adu gelar, tinggian saya. Tapi pantas kagak seorang murid, Bang S1 nih Kang. Kang lulus kelas SD doang. Pantas nggak? Pantas. Udah rendah hati. Setinggi apapun pendidikan kita, sebanyak apapun murid kita, sepadat apapun jadwal ngaji kita, sepadat apapun undangan yang kita dapat, kalau di hadapan guru udah ciut aja ciut. Udah. Tawadu'uhu lahu rif'atuhu. Semakin kita rendah hati kepada guru, semakin Allah angkat derajat kita. Nih.
Saya sering cerita ke beberapa orang di Ciamis itu ada ajengan ngajinya jurmiyah doang, jurmiyah. Kalau ngaji Fathul Qorib kasih ke mantunya, ngaji ke Fathul Muin kasih ke anaknya. Udah, anak saya aja tuh yang ngajar Fathul Muin, anak saya aja tuh yang ngajar Fathul Qorib. Kalau ngaji Alfiyah tuh ngasih ke anaknya. Tapi kalau jurmiyah beliau langsung yang pegang. Jadi itu udah jadi amalan beliau tuh, wiridnya pakai jurmiyah. Al-kalamu walat gitu dong sampai sepunya di Ciamis. Tapi karena udah melekat tuh jurmiyah di hatinya, udah melekat banget, terkenal dengan ajangan jurmiyah, dikenal orang yang mau ngambil sanad jurmiyah ke beliau se-Jawa Barat, khususnya Priangan Timur itu Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, 5 kabupaten ini kalau mau ngambil sanad jurmiyah ke beliau. Orang ngajarnya jurmiyah dong. Tapi santrinya nih sekarang, udah buka Riyadul Alfiyah nama pesantrennya. Udah buka pesantren ini, pesantren itu. Tapi kalau lagi reunian nih, alumni di situ, semuanya udah nunduk. Padahal gurunya cuma ngajar jurmiyah. Santrinya udah buka Riyadul Alfiyah. Ngajarnya Alfiyah lagi. Tapi di hadapan guru yang ngajar jurmiyah, tunduk. Agak berani ngangkat muka. Tapi diangkat derajatnya, santrinya banyak, pada istiqomah. Ya, itu adab. Sebagian adab terhadap guru. Tapi bukan berarti mengkultus. Guru ada salahnya. Karena guru manusia biasa. Guru bukan nabi, guru bukan malaikat. Bukan. Ada salahnya. Nanti ada adab bagaimana cara kita mengingatkan seorang guru. Ada caranya. Bukan sembarangan, enggak sembarangan. Tapi berani negur ke Pak Sadi. Salah tuh, buset. Banget tuh, aduh, agak bisa begitu. Ada adabnya, Allah a'lamu bishawab wa ilaihi marji'.